biarlah hari ini Tuhan kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu di dalam hadirat Tuhan, berkati wanita yang lain dalam perjalanannya Tuhan, dalam kelemahan tubuh, berkati mereka ya Tuhan, kuatkan mereka, sertai mereka ya Tuhan, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu sama-sama kembali ya Tuhan. Berkati perjalanan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan dalam nama-Mu ya Bapa, supaya nama-Mu terus kami muliakan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kita bersyukur. Amin. Dan kita akan lagi pujian sungguh Allah. Sungguh
bahwa Engkau tidak akan pernah Tuhan Yesus melepaskan kasih-Mu daripada kami Tuhan. Engkau akan melekat bagi kami Tuhan, melekat dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga proses kehidupan kami tahu Engkau yang akan Tuhan Yesus memberkati Tuhan, menyiapkan segala keperluan kami Tuhan, menyiapkan segala apapun yang kami butuhkan Tuhan, karena kami tahu Allah kami yang peduli bahkan teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di segala musim kehidupan kami percayakan semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami tidak dapat mengandalkan kekayaan kami Tuhan. Kami tidak dapat mengandalkan Tuhan kemampuan kami Tuhan. Kami hanya dapat mengandalkan Engkau dalam setiap proses kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau memberikan kami yang terbaik, jalan yang terbaik Tuhan untuk setiap proses kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di dalam Engkau Tuhan kami akan memperoleh kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, kini tiba saatnya ya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati hati, pikiran dan pendengaran kami Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, agar firman-Mu dapat kami tanamkan di dalam hati kami Tuhan, agar firman-Mu dapat berbuah Tuhan, berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat firman-Mu pada hari ini Tuhan akan kami bawa pulang di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga sudah memberi kepercayaan Tuhan, kiranya Kau memberkati tangan-tangan kami yang memberi ya Bapa. Berkati pekerjaan kami Tuhan, agar kami mampu Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Ampun segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore semua. Wanita yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita bisa berkumpul sebegitu banyaknya. Luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu, saudari-saudariku, adik-adikku. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Puji Tuhan, saya diberkati ya. Biasa kalau habis berdiri banyak, habis masak berdiri banyak langsung sakit. Iya ya. Kita akan bersyukur untuk Tante Tunyo, Tan, sehat ya Tan. Puji Tuhan. Ibu baik banget. Sekalian nak gorengannya. Ya kan kalau ada minumnya ada gorengannya enak ya, apalagi ada kopinya dan jahenya gitu loh. Proses. Puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah semua pasti Tuhan sediakan. Semua pasti Tuhan sediakan. Apa? Kapan-kapan gitu. Ini perkataan iman, perkataan profetik, perkataan yang harus selalu ada di dalam hati kita dan diucapkan dengan yakin oleh diri kita. Sebab segala sesuatu yang kita dengungkan, segala sesuatu yang kita perkatakan, itu akan feedbacknya atau kembali kepada kita. Kayaknya harus kalian kasih lagi deh. Yang di belakang ini bukan panas. Doakan saya kemarin dijanjiin orang mau kasih AC 1,5
Miu katanya saya baru atau kapan mau datangnya nih dari mau dikasih berkat katanya saya buat gereja biar adem kan rupanya dia kebaktian kurang adem di Tuhan lebih panas dan dapetnya banyak. Semua pasti Tuhan sediakan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kita akan baca ayat ini agak panjang, tapi nggak apa-apa saudaraku. Kalau di rumah mungkin saudara tidak sempat baca Alkitab, atau kalau di rumah mungkin saudara rada gampang untuk baca Alkitab. Tetapi kalau hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, kita bisa baca sama-sama. Ya, di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saya baca ayat yang ganjil. Ibu-ibu, saudara-saudari baca ayat yang genap ya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal-tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham merayakan pernikahannya, lihatlah kepadanya tempat itu dari jauh-jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, singgahlah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikukannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang tangannya dibawahnya laki dan Esau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya Bapa. Saul Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang menyediakan domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau Tuhan Allah dan engkau ada saja untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam lingkar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan
kasih Tuhan, saudari-saudari yang kasih Tuhan. Kalau kita baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 ini, kita menemukan satu kisah yang mungkin sangat-sangat menjadi inspirasi bagi kita, di mana Allah menguji Abraham. Tetapi ketika ujian itu tiba dalam kehidupan Abraham, bagaimana rasanya? Kalau ujian itu juga hadir dalam kehidupan kita, bagaimana rasanya? Abraham memiliki satu orang anak yang diinginkannya, walaupun dia punya anak dari istri yang lain, tetapi Ishak adalah anak perjanjian, anak yang Tuhan berikan dalam kehidupan Abraham untuk menjadi anak perjanjian, untuk menjadi anak yang sulung dan anak yang akan diberkati Tuhan. Walaupun pada saat itu mungkin ada Ismail. Hari itu juga Tuhan berkata ketika Ishak sudah mulai dewasa. Pada saat itu Ishak berusia 17 tahun. 17 tahun itu lagi ganteng-gantengnya, lagi cacatnya. Nanti apa dong, kita lihat apa ya, 17 tahun ganteng ya nanti. Kita lihat aja esok dulu segini ini boleh ganteng. Jadi ketika Tuhan bilang, aku akan menyediakan semuanya, tetapi semua itu belum terjadi. Harus ada ujian ibu-ibu, harus ada ujian. Wah, yang apa di belakang? Harus ada ujian. Gagal. Iya, berarti mama kok saya ya. Abraham waktu dikatakan kunci daripada firman Tuhan hari ini adalah Kejadian 22 ayat 14, di mana dikatakan Tuhan telah menyediakan di atas gunung. Tuhan menyediakan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus naik ke atas gunungnya Tuhan. Apa itu gunung? Gunung adalah tempat tertinggi. Apa itu tempat tertinggi? Ketika kita duduk bersama. Jadi ketika tempat tertinggi itu bukan satu kesuksesan, bukan satu hal di mana kita mempunyai semuanya, tetapi ternyata gunung tempat tertinggi itu ketika kita duduk bersama. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan orang yang ketika kita berdoa. Disitulah kekuatan Tuhan dicurahkan. Bagaimana Abraham bisa memiliki semuanya? Bagaimana Abraham bisa mendapatkan semuanya, kekuatan dan kemampuan dan iman percayanya itu teguh? Yang pertama, perkataan Abraham adalah perkataan iman yang luar biasa. Saudara, kalau saudara ada yang nantangin, kamu mau jadi apa besok? Saudara mau bilang apa? Ya apa nantilah. Bagaimana air mengalir? Jangan salah saudara. Air mengalir ke tempat yang rendah. Jangan mau bagaimana air mengalir. Anda mau ke tempat yang rendah, kecomberan, ke speed tank. Jangan bilang bagaimana air mengalir. Pasti Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Perkataan Abraham di Kejadian 22 yang kita baca, Kejadian 22 ayat yang 8. Sahabat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anaknya. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Ketika Abraham berjalan dengan Ishak dan dia mulai cemas, seorang ayah yang akan menyerahkan anaknya, yang akan membunuh anaknya, pasti cemas, pasti khawatir, pasti sedih. Keterpurukan itu terjadi. Dan ketika anak itu bertanya, mana dombanya? Bagaimana hati Abraham menjadi sangat ciut. Bagaimana hati Abraham menjadi sangat takut. Tetapi perkataan iman Abraham adalah apa? Tuhan pasti menyediakan. Ibu
yang membuat surga memiliki segala-galanya untuk kita adalah karena perkataan iman kita yang kuat. Mulai sekarang, ayo perkataan iman yang kuat. Kalau saya berantem sama adik saya, kemarin saya ditantang saudara. Adik saya bilang begini, ayo kita lihat siapa yang paling kaya di antara kita. Dengan berdiri saya bilang, saya yang paling kaya karena saya hamba Tuhan, punya 2 tanah perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya bilang begitu, saking saya emosi dia. Saya paling kaya, saya hamba Tuhan, punya 2 tanah perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Buat saya semua, yang lain gak kebagian. Kalau orang yang itu ketawa kalian dasar pendeta nih. Habis ditantangin saudara, kalau udah berantem main kaya-kayaan, kan gak enak jadinya ngomongnya ya. Mari kita katakan perkataan iman seperti perkataan Abraham ini. Tuhan menyediakan. Siapa yang akan diberkati Tuhan? Kita diberkati Tuhan, karena kita hamba-hamba Tuhan. Kita memiliki 2 tanah perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang lain tak punya. Kita punya semua janji yang Tuhan sediakan bagi kita, asal kita tetap percaya pada firman-Nya. Ayat yang 14, Kejadian 22 ayat 14. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan menyediakan. Artinya apa? Ketika kita duduk di kaki Tuhan, satu persatu Tuhan sediakan. Satu persatu Tuhan berikan kemampuan bagi kita untuk kita boleh bertahan dan kita boleh kuat mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Jangan biarkan pikiranmu kacau. Jangan biarkan imanmu kacau. Jangan biarkan perkataanmu kacau. Mari, supaya kita memiliki apa yang Abraham miliki, kita harus memiliki perkataan iman yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyediakan semuanya? Karena Abraham rela memberikan Ishak. Kerelaan hati Abraham memberikan Ishak. Ishak ini dalam kata lain adalah berhala. Sesuatu yang kita utamakan, sesuatu yang kita tinggikan, sesuatu yang kita sayangkan, sesuatu yang kita hargakan lebih daripada Tuhan. Ada yang ngomong susah. Itu ya. Itu yang Tuhan sediakan itu kan apa? Kita rela memberi apa yang mungkin terbaik bagi kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pengen dialah satu-satunya. Dialah nomor satu. Abraham begitu mengasihi Ishak, tetapi ketika Allah minta Ishak untuk diserahkan, Abraham tidak berdalih. Yang dia jawab cuma apa? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ada pujian berkata, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Bagaimana perkataan hati kita dan mulut kita sama, sinkron ketika Tuhan panggil nama kita. Dengan Dia panggil nama saya, ku jawab ya, ya, ya. Orang sekarang kalau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dia akan bilang nanti dulu. Saya belum kaya Tuhan. Nanti dulu saya belum punya mantu Tuhan. Nanti dulu saya belum sukses Tuhan. Nanti dulu anak saya masih kecil-kecil Tuhan.
Bagaimana saya mau dipanggil pelayan Tuhan? Sedang kebutuhan saya ada banyak semrawut. Tapi orang-orang yang menjalankan Tuhan, Tuhan akan berkasi, Tuhan akan menyediakan. Dari singa oke, jadi tukang masak oke, jadi tukang sapu oke, beres-beres di gereja oke. Apapun yang dikerjakan oke. Memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Abraham bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan sediakan. Kenapa? Dia berani bayar harga. Amin. Dia berani bayar harga, mungkin itu rugi. Orang-orang yang berani bayar harga, orang-orang yang berani rugi untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah berhutang. Kemarin anak-anak mau berangkat nonton bareng ke Cirebon. Saya tinggal di sana di rumah berkat, jadi saya minta tolong adik saya, Mami Jen dan Mami Min untuk bikinin sarapan. Saya juga untuk ayahnya tinggal masak nasi dan goreng bungkus kayaknya. Nggak banyak, cuma 30 bungkus. Tapi kalau orang yang nggak suka itu, dia bilang gini, gue kok dibagutin ya sama cici gue, kata gitu. Saya bingung, gue dibagutin sama cici gue, nggak sekali. Gue udah bayarin lo ayamnya, gue udah untukin lo, tinggal gorengin. Cuma begitu minyak udah ada, gas ada, cuma tinggal bantu. Ini bukan bagu membagu, ini pelayanan. Amin. Ini pelayanan. Kalau udah orang ngomong soal gue dijadi pembantu di gereja, saya paling gak suka. Karena ini pelayanan, bukan pembantu. Kalau pembantu gak ada yang bisa bayar. Gak ada yang bisa bayar. Kami melayani datang dari Bogor ke sini, gak ada yang akan bisa bayar. Habisnya seminggu 2 juta, kolektornya 300.000. Dari mana? Cukupnya nggak akan cukup. Ini bukan soal bagu-membagu, ini pelayanan. Dan pelayanan harus diutamakan di atas segalanya. Kalau orang-orang yang bayar harga, Tuhan juga pasti bayar harga bagi kita. Itu kunci berkat. Orang yang memberi akan diberi. Orang yang pelit hidupnya sulit. Itu yang Abraham dapatkan. Tuhan pasti menyediakan. Harta yang terbaik yang Abraham berikan kepada Tuhan adalah Ishak. Tetapi maka Tuhan berikan kembali Ishak itu, dan sekaligus mendapat berkat. Kejadian 22 ayat 17-18, bagaimana ketaatan Abraham itu menjadi berkat. 17-18, maka aku akan memberkati siapa? Abraham berlimpah saudara. Abraham sudah kaya, makin kaya. Kenapa? Diberkati berlimpah-limpah dan keturunanmu sangat banyak. Keturunan yang mulia seperti bintang di langit maupun keturunan yang seperti pasir di pantai akan menduduki kota-kota musuhnya. Artinya apa? Orang-orang keturunan Abraham, orang percaya, adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat. Karena apa? Dia menduduki kota-kota musuhnya, dia mendapatkan kota-kota musuhnya dan dia tinggal di sana. Ayat 18. Oleh keturunanmu apa? Semua bangsa mendapat berkat. Karena engkau apa? Mendengarkan firman-Ku. Jadi saudara, kalau kita mau Tuhan menyediakan semuanya, Tuhan pasti sediakan semuanya. Yang pertama, kita harus terus perkatakan perkataan iman yang luar biasa seperti Abraham. Yang kedua, kita harus mempersembahkan Ishak. Apa yang di dalam hidupmu lebih daripada Tuhan? Itu seringkali yang Tuhan minta. Apa yang kau anggap
lebih berharga daripada Tuhan. Yang ketiga, ketaatan kita harus pas dengan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kita lakukan. Firman itu menjadi kekuatan bagi kita, dan kita tidak akan melenceng ke kiri ke kanan. Kita tidak akan lagi berbuat hal-hal yang membuat Tuhan malu, tetapi kita boleh lurus terus ke depan untuk melayani Tuhan, untuk melayani keluarga, untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Dan semuanya itu menjadi kasih Tuhan, katakan. Dan semuanya itu menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kalau sampai saat ini Tuhan belum menyediakan apa yang kita butuhkan, ayo periksa diri, apakah kekuatan kita mulai lemah? Apakah kita sudah tidak lagi naik ke atas gunung alias kita berdoa, atau kita tidak lagi menyenangkan hati Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan? Mengucap syukur adalah salah satu kunci berkat untuk kita boleh buat di dalam Tuhan. Mari ibu-ibu, saudara-saudariku, walaupun tidak terlihat jelas terang benderang, tetapi di balik semua itu ada pelangi. Amin. Di hujan badai ada pelangi, di balik kegelapan ada secercah terang cahaya. Ayo, mari kita semangat untuk kita bangkit bersama dengan Tuhan. Terus jalani firman Tuhan. Jalani terus firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, kita akan jawab seperti Abraham. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku mau, aku mau. Dulu Tasya waktu kecil, kalau lihat orang makan dia akan bilang, Aca mau, Aca mau. Ya Tuhan, aku mau dan mau untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita akan terus kuat di dalam Tuhan seperti Abraham. Kita harus memiliki hati yang bisa merespon setiap firman. Respon firman Tuhan sangat kuat dalam hidup kita. Melangkahlah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berjalanlah dengan kekuatan daripada Tuhan. Yakin Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Itulah kekuatan kita hari-hari ini. Jangan biarkan kita kecewa dengan keadaan. Jangan biarkan kita kecewa dengan masalah. Tapi biarlah hati kita tertuju pada firman-Nya yang menjadikan engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dan semua yang kau miliki akan dimiliki sampai pada keturunanmu. Bahkan berkat Tuhan itu sampai pada keturunan ketiga dan keempat ketika kita taat. Kenapa kita jadi orang tua harus taat? Kenapa? Kita melestarikan generasi berikutnya supaya generasi berikutnya diberkati Tuhan. Amin. Nah, jangan takut. Tuhan selalu beserta dengan kita. Ialah Allah Immanuel, Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Nisi, Allah yang memberi kita kemampuan ekstra untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Amin. Bila firman Tuhan untuk saat ini, saudara baca kembali Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 ini, di mana saudara menemukan Abraham menjadi orang yang taat suci, taat memperkatakan firman, memberi yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan buat dia sampai saat ini dikenal sebagai Bapa semua orang percaya. Dan Yesus memberkati. Mari saya undang tim musik, saya undang juga CG, singer. Kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Mari saudara yang mau berdiri boleh berdiri, yang mau tetap duduk di hadirat Tuhan kita duduk di hadirat Tuhan. Kita mau berterima kasih hari ini, kita mau bersyukur. Haleluya Tuhan.
percaya Tuhan, Tuhan sedang membuat segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kami selalu percaya kepada janji-janji firman. Kami mau Tuhan, Engkau yang menyediakan dan pasti menyediakan untuk kami semua. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang dikasihi Tuhan. Bila ada salah dan dosa dalam hidup kami yang menghalangi